kebangkitan. Iya, hari kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas Maut. Kita akan pujian Ku menang, ku menang. Ku menang. Boleh tepuk tangannya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Mari kita angkat pujian ini. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti aku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Dia benteng perisai. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik ambil persembahannya. Nanti taruhnya di Celengan. Kita akan pujian Everything. I am. Everything I am, Everything I am, everything I need, everything I need, I give it to you, Lord. I'm giving to you, Lord.
berdoa. Adik-adik ikuti Rose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan, buat berkat Tuhan atas kami. Saat ini Tuhan, kami memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan juga yang berkati Papa Mama, kakak adik, teman-teman kami, dan Rose kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom dan selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi semua mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Kristus, dia mati, tetapi dia sudah bangkit kembali. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami semuanya boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati tetapi mengalahkan maut dan kematian, bangkit dari antara orang mati, membuat kami bersuka cita, memiliki pengharapan karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berserta dengan kami sampai selama-lamanya. Tuhan, berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini nats firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Siapa itu ia? Ya, benar, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu pagi, ya bisa dikatakan masih begitu pagi, sekitar pukul 3 sampai pukul 4, di mana di luar keadaan masih gelap, cuaca yang begitu dingin, orang-orang sedang asik tidur, tapi ada segerombolan perempuan dengan membawa keranjang yang berisi bunga. Mereka hendak pergi ke kuburan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya adik-adik diajak ke kuburan jam 3 atau jam 4 pagi, kira-kira adik-adik mau enggak ya? Oh, pasti adik-adik yang mengatakan, aduh masih ngantuk, mau tidur, aduh di luar sana gelap, takut, dingin. Lebih enak di rumah saja. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan tadi, mereka begitu bersemangat mau pergi ke kuburan. Sepanjang perjalanan,
wajah mereka itu menunjukkan wajah yang sedih. Mereka berjalan tertunduk, tidak ada canda tawa satu dengan yang lainnya. Apakah mereka sedang marah-marahan? Atau apakah mereka sedang tidak cakapan sehingga kemudian di sepanjang jalan itu tidak ada canda tawa, tidak ada saling tertawa, tidak ada bicara? Ternyata tidak, adik-adik. Mereka semua diam, mereka semuanya kelihatan sedih karena beberapa waktu yang lalu, adik-adik, seorang yang mereka kagumi, guru mereka, sahabat mereka, sudah dibunuh oleh orang dan dia tidak bersalah. Adik-adik tahu siapa yang sudah dibunuh itu? Ya, benar. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia disalibkan dan kemudian Tuhan Yesus mati. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di sepanjang perjalanan ketika mereka diam, mereka semuanya dengan pikiran masing-masing. Mungkin ada yang berpikir tidak bisa terima kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara disalibkan. Dia kan orang baik, dia kan tidak bersalah, tapi kenapa dia disalib? Atau ada juga yang takut. Ya, mereka juga takut mereka akan mengalami hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Dan ada juga yang mungkin merasa trauma melihat bagaimana Tuhan Yesus mati dengan cara disalibkan. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus itu adalah sahabat mereka. Karena mereka begitu dekat, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus yang begitu baik mengasihi mereka, dan juga mereka mengasihi Tuhan Yesus. Mereka pernah sama-sama melayani bersama dengan Tuhan Yesus, dan bahkan ada dari antara mereka yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya membuat mereka begitu sedih dan mereka ingin pergi ke kuburan. Setelah Yesus 3 hari di kuburan, mereka ingin memberikan rempah-rempah di atas mayat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka membawa rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu biasanya apa, adik-adik? Itu adalah ada minyak wangi, kemudian ada bunga-bungaan dicampur dengan daun-daunan, ya seperti biasanya kalau orang yang pergi ziarah ke kuburan. Pada waktu itu ketika mereka pergi ke kuburan, mereka mau menunjukkan betapa mereka mengasihi Tuhan Yesus, dan mereka mau memberikan rempah-rempah di atas mayat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya adik-adik, pagi-pagi benar mereka bangun, mereka mempersiapkan diri untuk pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ketika mereka sampai ke kuburan, mereka bukan hanya sedih, mereka bukan hanya merasa trauma, tetapi ketika mereka sampai di kuburan, mereka juga terkejut. Mengapa mereka terkejut? Karena ketika mereka sampai di kuburan, mereka melihat ternyata batu yang menutupi pintu di mana tuh mayat Tuhan Yesus diletakkan, batu itu sudah bergeser. Dan yang membuat mereka berpikir terkejut adalah siapa yang menggeser batu yang besar itu. Ketika mereka melihat batu sudah bergeser, mereka saling pandang, kemudian mereka cepat-cepat lari masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus dan mereka mau melihat mayat Tuhan Yesus. Dan mereka bertambah heran, bertambah terkejut ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, adik-adik? Apakah mayat itu bisa bangun sendiri, bisa berjalan sendiri? Karena kita tahu biasanya orang yang sudah mati, dia tidak bisa berjalan lagi. Lalu mereka tambah sedih. Siapa yang sudah mencuri mayat Tuhan Yesus? Kemana Tuhan Yesus? Kenapa? Bukan hanya ketika Tuhan Yesus hidup, banyak orang yang tidak suka kepadanya, dan ketika Tuhan Yesus mati pun mayatnya pun dicuri oleh orang lain. Sampai di tengah-tengah keterkejutan dan keheranan mereka dan mereka sedih, tiba-tiba ada cahaya yang begitu silau menutupi mata mereka, dan tiba-tiba di depan mereka hadir 2 orang, dan itu adalah malaikat Tuhan. Ketika 2 orang itu bertemu dengan perempuan-perempuan itu, mereka bertanya, dia katakan, siapa yang kamu cari? Apakah kamu mencari Tuhan Yesus?
Dia katakan, "Mengapa kamu mencari Yesus? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ternyata mayat Tuhan Yesus, dia tidak hilang, tidak dicuri orang, tidak diambil orang, tetapi Tuhan Yesus yang benar-benar mati, dia dikuburkan di antara orang mati, tetapi hanya Tuhan Yesuslah yang sudah bangkit. Dia mengalahkan kematian dan mengalahkan maut. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan, apakah adik-adik senang mendengarkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Ya, harusnya kita senang, kita bersuka cita, kita tidak sedih lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, dia bukan hanya mati, tetapi dia sudah bangkit karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena Yesus sudah bangkit, kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa khawatir. Karena apa? Bukti pemeliharaan Tuhan Yesus, bagaimana Yesus bangkit, buktinya adalah dia memelihara hidup kita. Dia bersama dengan kita, bukan hanya saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, memberikan kita juga keyakinan bahwa kita juga akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus sudah sampai kepada adik-adik. Ayo, adik-adik boleh sampaikan kepada mama, kepada papa, katakan, "Yesus sudah bangkit. Mari kita bersuka cita." Beritahu kepada teman-teman, Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-6a. Matius 28 ayat yang ke-6a. Nah, demikian firman Tuhan. Ia, yaitu Yesus, tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Jadi dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat hafalan ini menyatakan bahwa Yesus, dia tidak ada di sini, tidak ada di kubur, karena Yesus sudah bangkit. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau bukan hanya sudah mati untuk menebus dosa kami, tetapi Engkau juga sudah bangkit dari kematian. Pada hari yang ketiga setelah Engkau mati, menyatakan bahwa Engkau adalah benar-benar Allah yang maha hebat, luar biasa. Kami bersuka cita karena kami punya Allah yang hidup. Oleh karena itu, biarlah berita sukacita kebangkitan Yesus itu boleh sampai kepada anak-anak, dan mereka juga bersuka cita menyampaikan kepada orang lain. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka tetap semangat, setia, ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Kita mau menutup ibadah Paskah kita angkat doa kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Shalom.